Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nurmazia, NPM C1002000131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu perusahaan ERP, yaitu Oracle. Oracle adalah salah satu perusahaan database raksasa dunia yang menawarkan software as a service. Salah satu produk unggulan Oracle adalah Enterprise Resource Planning atau ERP Cloud yang mencakup layanan finance, EP, fixed asset, procurement, order management, sourcing, dan supply chain. Selain gelarnya sebagai perusahaan software nomor 2 sedunia, berdasarkan pendapatan dan kapitalisasi pasar, sejarah Oracle juga sangat menarik untuk disimak. Oracle adalah perusahaan teknologi yang didirikan oleh Larry Ellison dan Bob Miner pada tahun 1977. Pada awalnya, perusahaan ini bernama Software Development Laboratories. Era 1980-an merupakan momen paling penting bagi Oracle. Pada tahun 1982, Software Development Laboratories berganti nama menjadi Oracle. Pada tahun 1986, Oracle menjadi perusahaan publik. Pada tahun 1987, Oracle menjadi perusahaan manajemen database terbesar di dunia. Produk Oracle memang sukses di pasaran, namun pertumbuhan terbesar Oracle bukan berasal dari penjualan produk, melainkan dari hasil akuisisi beberapa perusahaan teknologi ternama, yaitu ada PeopleSoft, Seaworld, DEA, Sun Microsystems, dan NetSuite. Masa sulit di periode 90-an. Oracle menghadapi masa sulit selama era 90-an dikarenakan 3 hal. Yang pertama, pendapatan yang mengecewakan. Yang kedua, persaingan semakin meningkat. Yang ketiga, investasi dan dukungan vokal untuk Network Computers atau NC. Restrukturisasi pun dilakukan untuk memenuhi kondisi perusahaan. Selanjutnya adalah produk-produk yang ada di ERP Oracle. Terdapat beberapa produk yang terdapat di Oracle, yaitu yang pertama ada Financial. Memberikan data yang lebih baik untuk meningkatkan akurasi perkiraan, mempersingkat siklus pelaporan, menyederhanakan pengambilan keputusan, dan mengelola risiko. Yang selanjutnya ada Project Management. Membantu untuk memudahkan kerjasama dalam manajemen proyek tentang keuangan dan portofolio proyek dengan serta cepat beradaptasi terhadap perubahan. Yang selanjutnya ada Procurement. Memberikan kontrol penuh terhadap pembelian dalam perusahaan serta mengelola risiko dan meningkatkan margin. Yang selanjutnya Risk Management dan Compliance, yaitu solusi keamanan dan audit yang mengontrol akses pengguna ke data keuangan, memantau aktivitas pengguna untuk memenuhi kepatuhan melalui otomatisasi. Selanjutnya ada Enterprise Performance Management atau EPM. Membantu membuat model perencanaan mengenai keuangan, sumber daya manusia, rantai pasokan, dan penjualan, mempersingkat proses penutupan keuangan, dan mendorong untuk membuat keputusan yang lebih baik. Lalu ada supply chain dan manufacturing. Dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan, penawaran, dan kondisi pasar. Yang terakhir ada ERP Analytics, yaitu membantu menemukan bagaimana meningkatkan profitabilitas, meningkatkan penggunaan modal kerja, dan mengendalikan pengeluaran bisnis. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari ERP Oracle. Yang pertama ada kelebihan, yaitu memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan manajemen sistem database. Lalu, jumlah data dan juga angka yang di-handle sangat besar. Yang terakhir, dapat mengelola data dengan cepat dan akurat. Selanjutnya, kekurangannya. Harga software di BMS tinggi dan mahal. Lalu, spesifikasi minimum hardware yang tinggi. Dan yang terakhir, rumit dalam mengaplikasikannya.
Berikut merupakan tipe perusahaan yang dapat menggunakan ERP dari Oracle. Yang pertama, manufaktur. Manufaktur biasanya perlu menggunakan ERP untuk departemen produksi, pembelian, dan accounting. ERP yang dimiliki oleh Oracle akan membantu perusahaan untuk merencanakan bahan dan komponen yang dibutuhkan untuk produksi. Selain itu, ERP dapat bertindak sebagai alat komunikasi dengan pemasok yang banyak, digunakan oleh perusahaan yang mengimplementasikan just-in-time inventory. Yang selanjutnya, 3PL logistik dan retail. Oracle memiliki produk yang membantu dalam merencanakan dan memprediksi agar dapat memanfaatkan gudang seefisien mungkin. Karena ekosistem Oracle yang luas, data dapat dikirimkan dengan cepat ke berbagai departemen. Selanjutnya, ulasan singkat perusahaan yang menggunakan Oracle. Yang pertama ada JNE. Bisnis JNE berfokus pada pengiriman barang bervolume dan bernilai tinggi. Karena itu, laporan pengiriman dan analisis data sangatlah penting untuk operasi bisnis. Mulai dari pelacakan status seluruh paket sampai mengelola permintaan dan umpan balik pelanggan. Semua sangat bergantung pada informasi yang akurat. Oracle Autonomous Data Warehouse pun memungkinkan JNE untuk membuat lingkungan data warehouse yang sesuai kebutuhan dalam waktu kurang dari 1 jam. Hal ini membantu JNE membuat laporan yang diperlukan secara real-time dan menindaklanjuti laporan dengan sangat cepat. Yang selanjutnya ada PGPG. Melalui Oracle Cloud ERP, PGPG dapat menstandarisasikan proses bisnisnya untuk membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan pengendalian operasional perusahaan. Pasalnya, kemampuan analitik dan pembelajaran mesin yang tertanam dalam sistem Oracle dapat memungkinkan perusahaan untuk merampingkan akses ke data dan memperluas proses pelaporan untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis. Berikut merupakan perusahaan lainnya yang menggunakan Oracle. Yang pertama ada Telkom Indonesia, PLN, LinkedIn, Zoom, Pertamina, Netflix, eBay, AirAsia, Dropbox, FeedX, dan yang terakhir ada Mazda. Sekian presentasi mengenai Oracle ERP Cloud. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.